Silakan. Baik, Bang Karni terima kasih. Saya udah duga nih, wah saya duduk di sini gue pertama nih. Di ILC itu pertama sama paling akhir itu yang agak berat sebetulnya. Karena kalau yang pertama itu biasanya diskusi atau opini kita yang pertama habis itu dibahas. Sebetulnya begini, saya nonton di TV One pada saat pembacaan nota APBN tanggal 15 Agustus 2025. Usai Pak Prabowo membacakan nota APBN, dia berjalan ke kepala-kepala lembaga waktu itu. Sampai di Purbaya, dia kasih kode. Jalan sedikit, gini lagi dia. Seperti nanti kita ngobrol berdua ya, nanti kita ngobrol berdua. Mungkin pada saat itu nggak banyak yang ngelihat tanda itu, tapi waktu itu nggak tahu saya dapat wangsit dari mana. Wah, Menkyu nih orang. Jadi 15 Agustus saya sudah menduga itu dia bakal jadi Menkyu, itu kan jauh sebelum demonstrasi tuh. Karena kalau nggak salah dia mau selesai LPS-nya September kalau saya nggak salah. Dan waktu itu kan memang sudah ada gonjang-ganjing Sri Mulyani akan diganti. Nah 8 September kan. Dia begini-begini tuh 15 Agustus. Nah jadi sebelum 28 Agustus lah. Pas dilantik dengan gaya-gayanya gitu ya. Yang namanya pengamat begitu Bang. Kita lihat-lihat gitu aja. Nanti kalau ada footnote-nya ditayangin deh. Beneran begini deh Pak Prabowo sama Purbaya. Nah begitu dilantik kan heboh tuh dia. Menurut saya sih gini ya. Sekarang itu ada dua orang menteri yang unik lah di Pak Prabowo tuh. Yang bodo amat yang lain, yang penting RI1. Tadinya ada Teddy. Teddy kan begitu gayanya tuh. Bodo amat yang lain, yang penting gua RI1 saya. Gitu. Mau gimana caranya pokoknya Pak Prabowo mesti nyaman. Sama nih orang satu juga begini nih. Gaya-gaya ini mohon maaf Pak Purbaya kalau saya salah nih. Kayak autis-autis gitu lah. Bodo amat yang lain lah. Yang penting gue RI1 gitu. Nah dan dia tampil dengan gayanya sendiri aja. Terserah dia aja. Kalau di dalam komunikasi itu namanya konsistensi kognitif nama teorinya. Jadi dia menyesuaikan dengan keinginan rakyat gitu. Keinginan orang-orang. Keinginan orang-orang ini kan ekonominya lebih baik. Ekonomi keluarganya lebih mengenyangkan lah. Kalau yang mau ngerokok ya ngerokok gitu. Menikmati rokok ya menikmati rokok. Dan gayanya emang betul-betul terserah dia marah-marah sama Pertamina. Ini Pertamina males banget bikin kilang. Udah habis itu kan mungkin dia lupa tuh. Terus sidak ke Bank Mandiri. Bahkan beberapa kebijakannya pun dia mengakui bakal susah dilaksanakan. Begitu dia gelontorkan 55 triliun ke Bank Mandiri kan habis itu dia bilang paling habis itu direktur-direktur Himbara ini pada kebingungan bagaimana menyalurkannya. Kan dia ngaku sendiri itu sebetulnya. Tapi dia cuek aja. Ya itu adalah dengan gaya-gayanya. Dan ternyata gaya-gaya itu disenangi. Disukai. Kenapa? Karena rakyat udah lama bahkan belum pernah melihat gaya seorang menteri keuangan yang penuh drama kayak gini nih. Tadinya kan Sri Mulyani, Khatib Basri, Bambang Brojonegoro profesor kan. Ngomongnya kalau perlu aja. Terus kemudian kebijakan-kebijakan belakang layar. Jarang ada yang tiba-tiba sidak. Itu kan nggak ada menteri keuangan kayak gitu. Jadi dia nampaknya ingin sekali merepresentasikan bahwa saya bergerak untuk rakyat nih. Saya sebelum diundang ke sini saya ngobrol dengan beberapa teman di IKAVIKOM Unpad. Karena tadi siang kami ada acara Bang Karni. Gimana menurut lo Menteri Keuangan? Salah satu wartawan salah satu kawan saya ada yang menjawab dengan sangat menarik kalimatnya. Itu Menteri Purbaya ya. Itu kalau dengerin dia ngomong, kayaknya bulan depan gue tuh bakal jadi orang tajir. Bakal jadi orang kaya. Karena dia ngomongnya enak aja. Kasih waktu saya 1-2 bulan, nanti baru kritik saya. Kalau saya jadi Menteri Keuangan 8%-nya mungkin lah kalau saya gak salah begitulah ngomongnya. Jadi dia cuek aja gitu. Dan Bang Karni harus saya sampaikan di sini.
ILC termasuk yang terjebak gaya Purbaya. Karena akhirnya seingat saya baru kali pertama ILC itu membahas seorang menteri dan jadi judul gitu. Purbaya. Jadi wah waktu saya diundang itu wah ini ILC nampaknya terjebak juga nih dengan gegap gempitanya Purbaya. Purbaya efek kan ceritanya gitu. Bahkan besok juga ada TV lain juga ngebahas Purbaya juga. Nah ini kalau di ilmu komunikasi namanya self presentations. Jadi dia geliatkan tim komunikasinya dia untuk seolah-olah sesuai lah apa maunya dia. Tapi apakah semua kebijakannya tepat? Belum tentu. Saya tahu dikit-dikit lah. Waktu dia bilang 57% cukai itu kan dia bilang ini Fir'aun amat itu. Tapi kan gak semua cukai 57% cukai rokok tuh. Itu kalau saya gak salah yang putih pakai mesin lah 57%. Tapi kalau yang SKT yang kretek tangan itu kalau saya gak salah 4 atau 3% gitu cukainya. Jadi gak semuanya tuh 57%. Tapi kan gak banyak orang yang tahu disikat aja sama dia. Buat yang ngerokok-ngerokok tepuk tangan. Wah bener ini menteri. Cocok ini. Jadi nampaknya juga gaya Purbaya ini menimbulkan sebuah optimisme tersendiri buat masyarakat. Terlepas dari kontroversinya yang kelihatannya emang Prof. Ferry Latuhi ini lagi siap-siap nih ngehajar saya nih. Dengan segala kontroversinya, rupanya dia sekarang jadi media darling. Bayangkan Bang Karni, di media sosial sudah ada polling. Siapa kira-kira yang akan mendampingi Pak Prabowo 2029? Yang terbanyak Purbaya. Bayangkan, Prabowo Purbaya itu sudah muncul sebagai pasangan di 2029. Saya nggak ngerti apakah kemudian Pak Jokowi baca polling itu sehingga langsung dukung Prabowo Gibran 2 periode gitu ya. Tapi yang jelas nama Purbaya ini saking munculnya bahkan bisa diusung nanti sebagai pendamping Pak Prabowo di 2029. Jadi satu keberhasilan komunikasi menurut saya yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kemudian dua dia membawa tren baru di kalangan rakyat Indonesia terhadap citra Menteri Keuangan yang tadinya perlente, mungkin susah di-touch juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengan gaya ceplas-ceplosnya ini, dia membuat seolah-olah dia memang bagian dari masyarakat yang kesel gitu. Kenapa 200 triliunnya itu disimpan? Kenapa kemudian gak disalurkan? Kenapa begini? Kenapa gak begitu? Gitu. Udah nanti pokoknya kalau sudah 8% kan enak semua masyarakat gitu. Langsung teman saya bilang, oh iya kira-kira kelihatannya kita bulan depan tuh bakal kaya tuh kita tuh. Tajir kelihatannya ini enak nih Purbaya bakal ngasih-ngasih duit nih kelihatannya. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang menurut saya akhirnya jadi optimisme tersendiri gitu. Walaupun ya semu juga mungkin karena uangnya kan belum dapat juga kita.